SMP Negeri 1 Pamanukan, berlokasi di Jalan Eyang Tirta Praja nomor 81, Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat. Berdiri pada tanggal 1 Agustus 1960, didirikan oleh para tokoh masyarakat di lingkungan Kecamatan Pamanukan. Visi SMP Negeri 1 Pamanukan. Terwujudnya sekolah yang unggul, dalam prestasi, kreatif dalam berkarya, yang bernuansa religius. Misi 1. Mewujudkan pengembangan prestasi akademik dan non-akademik. 2. Mewujudkan pengembangan kreativitas siswa di bidang akademik. 3. Mewujudkan pengembangan kreativitas siswa di bidang non-akademik. 4. Mewujudkan peningkatan iman dan takwa. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami, guruku tersayang, Sikap berdiri, ucapan salam. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah luar biasa, bahagia, Allahu Akbar. Terima kasih. Ini ketua kelas siapa yang hadir? Semuanya hadir, Pak. Oke, terima kasih. Berdoa dimulai sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Alhamdulillah kita ketemu lagi dengan bahasan yang selanjutnya ya. Kali ini kita belajar mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam bidang sosial budaya. Nanti kita lihat slide berikutnya. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Ya, kompetensi dasar pengetahuan membandingkan atas peristiwa dan dinamika yang terjadi di masyarakat. Indikator pencapaiannya yaitu kompetensi peserta didik dapat menganalisis tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti proses pembelajaran dengan model project based learning yang kita akan pelajari, lalu menjawab peserta didik diharapkan mampu membuat laporan sederhana dari hasil wawancaranya tentang perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang sosial budaya. Ya, gini. Jadi materi sekarang itu penilaiannya dari penilaian sikap, lalu penilaian antar teman, penilaian antar kelompok, dan keterampilan. Ya, nanti ada kuis, penilaian terakhir ada kuis ya, penutup. Ya. Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang sosial budaya. Siapa yang bisa memberikan contoh? Ya, kamu ini. Ya. Cara bercocok tanam dan mempelajari tari-tari daerah. Jadi coba. Kekeluargaan, musyawarah, gotong royong, kerja keras, kedisiplinan, dan sifat ilmiah. Ya. Teknologi dalam bidang pertanian. Contoh teknologi sebagai salah satu bentuk budaya yang dapat diterima oleh masyarakat. Apa yang menyebabkan teknologi ini dapat diterima oleh masyarakat? Siapa yang bisa jawab? Dapat dipermudah pekerjaan Ya, baik. Siapa lagi? Ya, silakan. Dan dapat mempercepat pekerjaan manusia. Ya, baik. Bagus. Menonton menyimak video, kalian akan dibagikan bahan ajar dan KPD. Terus siapa yang bagikan? Ketua kelas.
diwawancara atau apa aja. Silakan diskusikan lagi dengan kelompoknya. Jadi apa itu sama dengan melakukannya sebuah wawancara. menulis skripsi apa? Hasil Wawancara. bukannya dari Ayu dulu ya? Gak apa-apa deh. Sudah biasa nama siapa, ini nanti tugasnya bagian apa, ya, tanggal apa, ini namun apa, tugasnya apa, sama gimana, persoalan itu ya. Saya minta waktunya sebentar, Bu, mau mewawancara Ibu. Silakan. Apa pendapat Ibu tentang kehidupan sosial budaya di masyarakat? Ya, kehidupan sosial budaya di masyarakat Indonesia khususnya sangat berpengaruh sekali bagi kehidupan sosialnya, kehidupan sosial artinya dalam kehidupan masyarakat. Tentang kehidupan sosial budaya di masyarakat kita. Kalau sosial budaya di Indonesia atau di masyarakat khususnya Pamanukan ya itu pasti berbeda karena dari segi sosial berarti tingkat ekonomi berbeda ya. Dari segi tingkat ekonomi banyak juga sosial berdasarkan suku, agama ya. Dan bahkan sampai sekarang ada orang. Selanjutnya, menurut Bapak, apakah kehidupan sosial budaya masyarakat kita telah mengalami perubahan? Jika jawabannya ya, contohnya apa? Ya. Jadi masyarakat kita sudah mengalami perubahan ya. Contohnya adalah di mana sekarang ini pengaruh dari luar itu sudah tidak bisa lagi dibendung ya. Makanya seluruh sendi-sendi kehidupan yang ada di negara kita sekarang ini sudah terpengaruh. Dan contohnya adalah kehidupan kaum milenial ya, terutama kalian anak muda. Yang siap, kelompok mana yang presentasi? Oke, ini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 7 yang beranggotakan Dini, Ayu, Mia, dan Regina. Saya di sini akan mempresentasikan hasil wawancara yang telah kita lakukan. Latar belakang wawancara ini adalah reformasi adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan bidang sosial, politik, atau agama. Dalam suatu masyarakat atau negara, pengertian reformasi juga menjadi awal perubahan sistem, yakni sistem atau tata kelola kehidupan dalam suatu kelompok masyarakat. Nah, Ibu Eni menjelaskan perubahan sosial budaya di zaman reformasi ini. Kalau sosial budaya di Indonesia dan masyarakatnya khususnya Pamanukan sedikit berbeda dari segi sosial, berarti tingkat ekonomi berbeda dari segi tingkat ekonomi. Sesuai dengan nilai Pancasila, kita semua harus menjadi satu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 yang beranggotakan Cep, Sarif, Intan, dan Naisila akan presentasi tentang laporan perwujudan nilai-nilai Pancasila di kehidupan masyarakat dalam bidang sosial budaya dan luas, seperti dalam gotong royong, kebudayaan seperti pelestarian budaya, musyawarah, juga termasuk ke dalam nilai sosial. Dan yang terakhir, toleransi. Ada perkembangan perwujudan nilai-nilai Pancasila, yaitu mengenai kehidupan sosial budaya di masyarakat pasti selalu berkembang mengikuti perkembangan zaman. Ada juga perkembangannya baik, ada juga yang kurang baik. Ada juga yang menyebabkan perubahan terhadap kehidupan sosial budaya di masyarakat. Penyebab perubahan sosial budaya di masyarakat itu perkembangan tidak terlepas dari teknologi dan informasi. Perubahan juga yang terjadi pada perkembangan zaman saat ini, seperti proses perubahan yang terjadi terhadap perwujudan nilai-nilai Pancasila. Proses perubahannya terjadi karena era globalisasi, ditambah lagi sekarang memasuki era digital. Semua sudah bisa, bahkan dari pelosok negara manapun kita bisa mengetahui. Sekian dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan teman-teman dari kelompok lain yang mau menambahkan hasil laporan dari kelompok kami. Di sini saya akan menambahkan tentang perubahan yang terjadi dari sisi cara berpakaian, bersikap, dan cara berbahasa. Sering sekali kita menggunakan bahasa luar, dan itu sangat jelas sebagai perubahan di zaman sekarang, seperti adanya istilah OTW atau on the way. Sering digunakan sebagai bahasa sehari-hari di zaman sekarang, terutama kalangan anak muda. Nah, terima kasih atas masukannya, akan menjadi bahan pertimbangan kami untuk memperbaiki laporan ini. Sekarang Bapak membagikan kuisnya ya. Kerjakan, silakan kerjakan. Sudah selesai semua? Ketua kelas silakan ambil hasil kuisnya. Terima kasih ketua kelas. Sekarang sebagai penutup, Bapak menayangkan video Pancasila ya. Pancasila harus dekat, harus hidup, dan dihidupkan dalam setiap kehidupan rakyat Indonesia. Saya Pancasila. Saya Pancasila. Saya Pancasila. Kamu? Saya Pancasila.
kita lanjutkan nanti subbab yang lainnya. Ya. Alhamdulillah kita sudah tahap ini. Kita nanti ketemu minggu depan ya. Ya, begitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.